nggak di sini sampai orang bule pun nyangkut ya Kang ya. Nyangkut gitu. Padahal ketua rombongannya saya. Fans itu fans fans mati banget lah. Garis keras lah. Ini anak Scotland, blonde gitu ya, blonde mata biru dan sebagainya. Ini kan Iya, masih kecil ya kan, saya masih kecil. masih kecil ya. Terus yang kedua jauh pisan bro gitu kan, dia di Scotland Nggak aku ada di faktor Indo. lain nih Kak. Faktor Dua, bahkan berdua, tiga. tiga. Iya ada nggak ada lah. Nggak ada. Nggak ada lah, itu aja. This is the sound of one voice. One people, one voice. The sound of one who makes a choice. This is the sound of one voice. Boom. Mantap. Selamat datang di Juga Podcast, cerita tentang New Journey ada di sini. Ini untuk episode pertama ini kan kita kedatangan tamu yang spesial karena di mana-mana nih dari semua sekolah yang udah nonton film The Journey ini pasti ngomongin tentang orang ini. Ya. Jadi kita udah nonton di beberapa sekolah. Tuh. Ada SMA 2, ada SMK 7, SMA BPPK, terus Semuanya, SMA 22. semuanya itu pasti nge-mention orang ini. Ada satu ini gitu. Bahkan pas saya tanya gitu kan habis nonton film, teman-teman tuh pengen ketemu siapa sih gitu. Terus saya bilang kan, saya ketemu Oi gitu. Padahal saudara itu saya gitu. Tapi di-mention tuh orang ini ya Orang kan ini ya. yang di-mention gitu. Ini nggak ikut sutradara lah, pokoknya nggak ikut sutradara. Pokoknya ini tiba-tiba artis gitu kan ya. Tiba-tiba terkenal di kalangan anak muda SMA terutama. Anak SMA dulu sekarang. Anak SMA Ini dulu. baru viral dari Bandung, Betul. tapi ini kelihatannya akan membesar ya. Kelihatannya Waduh, akan ke amin. Cimahi, dari Cimahi nanti ke Padalarang. Depok gitu kan. Padalarang ya. Padalarang, terus Cianjur, Cikudapate, gitu. Cikudapate, Cipapat ya. Boleh kenalin dulu ini ada Kak Oi. Halo, halo. Ini gimana nih rasanya? Hmm. Tiba-tiba punya banyak fans gitu padahal maksudnya mereka pun ketemu Kak Awi secara langsung belum pernah gitu cuman ngeliat via film tapi bisa terpesona ke Kak Awi itu gimana perasaannya Kak? Boleh disapa dulu mungkin fans-fansnya. Iya, halo semuanya teman-teman, halo. Perasaannya ya, Iya. sebenarnya nggak nyangka sih, Teh Kang gitu karena ya nggak nyangka aja gitu ya bisa tiba-tiba Teh dimention segitunya banget gitu sama teman-teman yang udah nonton film The Journey gitu. Momen titik baliknya tuh kayaknya waktu pertama-tama SMA berapa tuh ya pertama ya? SMA 7 kalau nggak salah. Oh, SMK 7. Oh iya SMK 7. SMK 7 Nah di gitu. situ tiba-tiba IG The Journey kan nge-tag saya ya. Nah itu dia. Follower nambah dong. Nambah. Buktinya. Nama. Pokoknya Komentar-komentar ini ya. Komentar-komentar Siapa tahu medsos. Kak Awi butuh manajer gitu. Oh iya, boleh sih. Boleh nanti ya. CP boleh, cewek boleh. Pokoknya itu dari situ tuh pertama bangun tidur ya kan. Bangun tidur ngelihat HP film The Journey nge-tag nih. Wah, apa nih ya kan? Udah terus aku lihat terus ya udah ternyata ada yang ngasih testimoni gitu kan kesan-pesan. Terus nyebut aku juga. Terus seiring berjalannya waktu IG saya malah jadi rame gitu. Malah jadi rame gitu, jadi banyak followers request gitu kan. Terus ya udah aku accept aja gitu. Keren banget sih Kang. Iya, gak nyangka sih Ini sebenarnya. baru beberapa sekolah kan, belum semua sekolah di Bandung kan. Ini gimana kalau nanti udah semua sekolah di Bandung, belum pindah ke mana? Padalarang. Cipapat gitu ya. Nanti kita juga ke kota-kota besar juga. Jadi mudah-mudahan ke Jakarta dan bahkan mungkin ke Jawa Tengah gitu ya. Nah, Jawa Timur juga. Ya pokoknya ke seluruh Indonesia bahkan
kemarin tuh udah ada juga yang mau tuh di Sumatera Utara. Wih, Sumatera Udah Utara. siap-siap katanya Pematang Siantar tuh udah mau juga wih, gitu. Wah, matang. Ntar kita kerjasama sama sekolah di sana juga. Jadi siap-siap ya. Oh siap, saya mah ayo kita ke Sumatera, let's go. Iya, tinggal berangkat. Terus BTW tadi lagu yang dibawain sama Kak Owi itu Mm-mm. judulnya apa sih? Itu judulnya tuh One Voice. Punya cerita apa nih tentang lagu tersebut sampai Nah, dibawain heeh. gitu di sini? Oke, itu ceritanya tuh sebenarnya dalam ya. Kalau buat aku mungkin sama Kang Maul juga agak personal tapi jep gitu. Ini menyangkut juga sama film The Journey sama Journey 2016 juga gitu. Jadi ini judulnya tuh One Voice, yang nyanyi itu The Willing Genius. eh Sebenarnya tentang lagunya itu tuh lebih ke kita tuh satu orang tuh punya suara masing-masing gitu kan, dan kita tuh bisa bersuara bersama biar menyatukan, membuat harmoni yang indah gitu. Nah itu tuh kayak 40 Days banget gak sih gitu, apa, muhibah banget gitu. Yang kita tuh bener-bener different banget gitu ya, orang-orangnya tuh bener-bener beragam, terus kita nyatu satu, bawa budaya sendiri ke sana gitu kan. Terus ceritanya sendiri tuh kita waktu itu bawain lagu ini di eh, malam terakhir ya Kang, Ya. di malam gala, di penampilan terakhir di festival pertama kita di Aberdeen gitu. Itu kita nyanyiinnya bareng sama kontingen-kontingen yang lain gitu, sama tim-tim yang lain, dan itu bener-bener kayak nyentuh aja gitu. Wah itu indah banget sih, bener-bener sih indah itu, dan jadinya tuh ngebekas banget di aku gitu. Terus fun fact-nya juga, eh judulnya kan One Voice ya. Nah, albumnya ini tuh fun fact juga, dulu kita namanya masih 40 Days Syndrome, tim Muhibah Angklung 40 Days Syndrome ya kan ya. Nah, si judul albumnya itu tuh 40 Days juga ternyata. Klub itu ya. Betul. Nah, terus kan Kang Mau juga punya inspirasi awal eh buat si Muhibah Angklung ini tuh dari tahun 2004 perjalanannya Kang Mau pertama. Ya, dan si album ini keluar juga tahun 2004 dengan judul 40 Days in 40 Days in Merinding, merinding. Bener-bener ini Bener-bener. nggak dengernya Iya. kayak wah kok bisa gitu, kayak lagu ini emang diciptakan untuk journey ini kan. Betul. Jujur ya teman-teman saya baru hari ini Hmm. tahu masalah cerita ini gitu. Jadi Hari ini benar. sebelumnya belum Sebelumnya tahu. nggak tahu sama sekali. Jadi eh, lagu One Voice sih tahu banget karena kita juga bareng-bareng nyanyiin. Mm-mm. Kita ditatih juga ya sama pendampingnya di sana kan. Betul. Itu tadi yang udah diceritain. Cuman ternyata si judul albumnya itu 40 Days in 40 Europe, Days. yang itu tuh istilahnya setengah dari nama tim kita gitu ya. 40 Days. 40 Days. Terus juga si 40 Days ini juga inspired dari buku yang saya tulis, judulnya 40 Days in Europe, cerita tentang perjalanan tahun 2004. Nah ternyata Album ini juga album ini rilisnya rilisnya 2004 juga. 2004 Pas. itu mungkin nggak tahu satu dari berapa miliar gitu ya Kemungkinan itu bisa probabilitasnya itu. terjadi Keren banget sih. sih. Itu di Eropa waktu itu perjalanan pertama kau kan sebenarnya. Perjalanan pertama banget 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 sih. Banget 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 itu banget waktu banget. itu umur berapa, inget nggak waktu pas Pas berangkat ya. iya pas berangkat. Pas berangkat itu kan kita bulan Juli ya, Juli ke Agustus kan. Iya. Apa Agustus? Juli akhir deh, pokoknya Juli akhir ke Agustus akhir itu masih, berarti masih 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Wah, 16 sih waktu itu ya. 15. 15, 17 ding. Enggak, oh 17. 16, sorry, sorry. 16, 16 tahun. 16 tahun 16 udah tahun. ke negara orang gitu yang Mm-mm. notabene Eropa itu tuh emang benar-benar benua besar. Betul. Itu mixed feeling banget sih. Miss feeling banget sih. Asli, karena nggak kepikiran aja gitu bisa keluar, apalagi bawa budaya kan. Itu maksudnya untuk bisa sampai ke sana, Cek Kawi punya nggak
emang sebenarnya Kak Uli mempunyai mimpi tujuan untuk pergi ke sana dalam bentuk misi budaya atau kayak gimana sih sebenarnya maksudnya umur 16 tahun kan nggak banyak gitu ya Kang ya. Maksudnya teman-teman semua juga gitu di umur 16 tahun buru-buru gitu, saya juga 16 tahun kayaknya masih cuma yang dipikirin sekolah main gitu kan kayak ini udah program misi budaya ke Eropa yang kayak wow keren banget tuh. Gimana sih Kak bisa pertama kali sampai bisa ikut misi budaya kayak gitu tuh ceritanya gitu, behind story-nya tuh kayak gimana sih? Seri berarti masuk muhibah pertama ya, masuk Boleh, Fortidisium boleh, pertama. boleh. Itu lucu juga sih sebenarnya karena waktu itu kelas 10 kan berarti. Kelas 10 lagi ada pelajaran lah biasa. Tiba-tiba out of nowhere banget. Aku lagi tidur, definisi lagi tidur gitu kan. Terus ya udah aku nggak peduli sama sekitar kan. Suka tidur di kelas. Iya, jangan ditiru ya, tolong. Ya, jangan ditiru. Kalau lagi capek sedikit-sedikit boleh lah. Ya, nggak apa-apa lah sedikit-sedikit, asal jangan keseringan. Boleh. Ya. Nah, terus tiba-tiba lagi enak-enak tidur nih dibangunin sama temen. Nggak dibangunin juga sih, tiba-tiba teman-teman tuh manggil gitu, oh ini oi gitu kan. Terus bangun kan, apaan sih gitu kan. Terus akhirnya ada yang ngomong, ini oi bisa main kendang katanya. Oh siapa yang main kendang? Angkat tangan lah gitu kan. Ya udah tuh dari situ Kang Maul kayak langsung nyuruh gitu, ya udah nanti daftar aja ya gitu, daftar Fortidis. Ya udah akhirnya daftar Saya sama Teh Irma waktu itu ya. sama Teh Irma, ya sama Teh Irma. Jadi nyari pemain kendang Bang waktu itu. Nyari pemain kendang. Salah satunya ya. Oh iya. Itu di semua kelas nggak ada. Jadi baru pertama kali ditemukan tuh di situ gitu Lagi di tidur ya. Iya lagi tidur Di gitu kan. kelas IPS. berapa 10 IPS. 10 IPS. Di situ. Tuh. Itu sih terus ya udah akhirnya daftar. Terus sebenarnya kita juga nggak ada, aku sih nggak pernah kepikiran buat berangkat ya, mungkin meskipun emang judul timnya waktu itu Fortidis Europe. Fun fact juga dulu kan dibangunnya juga buat mengisi soundtrack di film ya Kang ya, Fortidis Europe. Cuman ternyata alhamdulillah rezekinya itu kita berangkat gitu. Jadi kayak secara nggak sengaja ikut ke tim yang ternyata teh mau berangkat gitu. Terus akhirnya jadi punya mimpinya teh tercipta di saat itu juga gitu. Bakal berangkat ke Eropa gitu ini teh gitu. Ternyata beneran, alhamdulillah. Gitu ya kan ya. Berangkat ke Ada ini nggak sebelumnya apa sempat terpikir gitu bakal ke Eropa? Iya. Nah, kalau kepikiran sih enggak sih sebenarnya, tapi ini ada backstory-nya juga nih sedikit gitu. Jadi waktu 2014 ini throwback 14 ya? sedikit ke SMP nih, masih 2014 berarti kamu kelas berapa? kelas 2. Kelas 2 Kelas 2 SMP, kelas 8 berarti. Ya waktu itu masih bocil, berarti lebih bocil lagi deh daripada 16 tahun kan berarti kan. Lebih bocil lagi, waktu itu lagi persiapan FLS 2-in gitu. Udah banyak fans waktu itu. Kayaknya Oh, udah sih, banyak. tapi kan semuanya sekarang kayaknya ya. Dulu lumayan juga dikenal juga di SMP gitu kan. Nah, terus FLS 2N, terus selama persiapan itu tuh waktu itu pelatih aku sekaligus guru aku tuh dia berangkatlah ke Eropa. Misi budaya sendiri gitu kan. Meninggalkan anak-anak asuhnya di Bandung gitu kan, misu-misu sendiri gitu. Nah, waktu beliau di sana, terus pulang kan, dia pulang lagi, dia nunjukin nih ke kita ke tim satu video, dia kayak nge-shoot video dari tanah, terus tiba ke atas gitu tuh Eiffel gitu kan. Nah, terus dari situ aku nyeletuk aja gitu kan sambil nonton sambil nyeletuk ke si namanya Pak Dedi halo. Pak Dedi halo kalau nonton. Panutan aku pisan. Pak Dedi. Terus iya aku nyeletuk aja gitu ke beliau kayak nanti satu saat aku bakal kayak Bapak. Aku bakal kayak omongan adalah doa. Nah itu omongan doa. Jadi teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk stay kalau ada mimpi harapan ya. betul. Mimpilah emang setinggi mungkin ya Kang ya, karena nggak ada yang tahu. Maksudnya di 2014 pasti nggak kepikiran apa-apa buat pergi ke Eropa untuk tour kan? Nggak mungkin kan? Maksudnya kayak di 2016 juga tiba-tiba yang nyari pemain gendang berangkat ke Eropa teman-teman, dari ya sekedar hobi atau emang kayak gimana dulu main alat musik gitu Kang? Alat musik tuh balik lagi awalnya dari FLS 2-in lagi sih sama Pak Dedi. Itu waktu itu awal mula masuk ke seni gitu kan. Terus alhamdulillahnya juara kota, juara provinsi, ke nasional juga.
Oh jadi yang lumayan. sama SMP itu sampai nasional ya? Sampai nasional, Wah, alhamdulillah itu sampai wakili Jawa nasional. Barat. Mewakili Jawa Barat di Oh, situ. Bisa nggak salah ngambil ini? Nggak keren salah. banget perjalanannya. Wow, hebat banget sih. Jadi Iya. momennya itu adalah yang paling penting itu dibangunin. Kalau nggak dibangunin Iya, nggak tahu kan? iya. Berarti kamu mesti berterima kasih sama yang bangunin. Betul. Makasih banget ini semua orang di kelas aku waktu itu ya. Yang ngebangunin. Siapa yang Asli. ngebangunin itu namanya? Itu Lupa. waktu itu ada Edo, ada Aurel Oh, Edo, juga. Edo. Edo. Tolong ya terima kasih ya. Gitu. Kalau enggak mungkin nggak pernah nyampe Nggak akan, apa ya. iya nggak akan ada di sini juga Lewat, deh sekarang. kan, ya, di sini. Betul. Keren banget Gitu. sih itu. Maksudnya pergi ke Eropa itu kan nggak mudah gitu ya, kayak maksudnya bagi teman-teman yang nonton juga mungkin perjalanannya itu 40 hari direkap dalam waktu sebentar itu tuh pasti banyak behind story-nya yang nggak diceritain, masa-masa sulitnya, mungkin masa-masa latihannya, masa-masa perjalanan di sananya. Gak keseluruhan kayak Iya. keren sih, cuman kayak ada beberapa emang highlight karena Maaf, sebenarnya maaf. sebelumnya aku juga nonton film itu ya kayak terus kayak dari awal aja itu tuh udah ada suasana menegangkan kayak waktu pas nyampe sana kayak di bis itu muka-muka yang tegang, wah itu disorot juga kan Termasuk kalau muka iya. disorot Iya, itu, iya. itu bisa diceritain gak sih kenapa bisa setegang itu padahal baru sampai gitu, maksudnya perform juga belum kan itu. Enggak itu mah yang Itu terakhir. sebenarnya di akhir. Oh itu Cuman di di akhir. kedepannya. Ya. Oh. Jadi itu oh ini agak spoiler dikit nggak apa-apa ya, nggak apa ya, Nggak apa. benar-benar. Jadi itu sebenarnya tadi ya dipasang di awal tapi sebenarnya itu adegan terakhir. Itu sebenarnya tuh di akhir Di ya, bukan akhir. waktu bawa berangkat ya. Karena waktu mau pulang. Mau pulang. Oh iya. Cuman tapi pas nyampe sana aman. Aman meskipun kita telat 1 hari ya ternyata bisnya. 1 hari kita terlambat, jadi kita nginep dulu, itu kita camping dulu tuh di Heathrow 1 hari bersama alat-alat kita yang banyak dan besar gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi seru sih, jadi menikmati bandara aja gitu sehari. Ya. Itu seru sih. Jadi mungkin bagi orang yang belum pernah ke Eropa gitu ya, oh iya. Jadi nginep di bandara itu Iya. kan gitu. Jadi kayak nggak apa-apa, yang penting mah di luar negeri. Kan? Nggak kesel kan, kayak nggak apa-apa lah, yang penting mah di luar negeri. Asli Gitu. saya sih, ini anak-anak kok nggak ada capeknya gitu. Jadi mereka tuh jalan-jalan, keliling, Baru sampai itu. bersampai. Bahkan di sana kan paginya cepet banget ya. Jadi kita belum ini tuh udah jam berapa gitu ya, jam 5 kan udah terang apa itu udah keluar gitu, beredar gitu di bandara ini anak-anak gitu ya berkeliaran gitu, karena itu yang membuat nggak capek itu karena happy bangetnya itu ya. Happy banget sih itu. Happy itu, bener-bener happy itu sih. Pas nyampe sana kayak apa yang dirasain Koi tiba-tiba sampai sana gitu. Pertamanya masih nggak percaya ya, pasti kayak ternyata udah gitu, kita tuh di London gitu ya. Terus kayak lama-lama keluar lah akhirnya. Kalau di bandara kan ya udah gitu kan bangunan. Pas keluar baru kayak, oh ini London gitu. Oh ini Heathrow gitu kan. Barulah dari situ belum sekerasa itu. Cuman udah excited, bener-bener kayak, ya akhirnya jadi nih berangkat gitu. Setelah kita proses waktu itu 6 bulan ya Kang ya. 6 bulan lebih, 8 bulanan gitu. 7-8 bulan. 7-8 bulanan. Wah, prosesnya benar-benar bikin capek banget sih gitu. Capek, tapi seru juga, tapi bikin stres juga gitu. Ups and down-nya banyak banget lah. Terus nyampe sana, terus ternyata kita teh udah bisa menginjakan kaki di Eropa gitu ya. Itu sih yang bikin kayak, alhamdulillah ya Allah, akhirnya kita bisa mencapai juga nih gitu di London, meskipun masih pertama dan kayak masih panjang banget nih si perjalanan sampai ke Polandia gitu kan. Iya. Itu pertama di mana sih Pak? Aku masih ingat banget di Union Square di Iya, Aberdeen. Ingat berarti ya. Masih ingat Yang banget. di jalanan itu kan? Ya, yang di kayak square gitu deh ya, Aberdeen gitu di situ. Aku masih ingat banget. Sedih banget nggak sih Cek perform di tempat yang orang tuh nggak banyak orang yang tahu angklung. Bahkan mungkin yang nonton di situ pun nggak tahu gitu itu alat musik apa, dari bambu tapi bisa mengeluarkan alat musik suara yang seenak itu gitu. Itu gimana sih perasaannya? Terus kan emang di film tuh ramai juga orang yang nonton gitu. Gimana sih? Itu bangga banget sih, karena ternyata itu kan bener-bener H+1 banget kita nyampe di Aberdeen kan. Enggak H+1 malah hari yang sama. Hari yang sama. Karena kita kan telat Sehari. nyampe di sana tuh jam 3 subuh. 3 subuh. 3 subuh.
nggak tahu tidur sempet tidur nggak? Sempet tidur sebentar doang. Jadi jam breakfast tuh jam 9, jam 10 tuh 10 11 tuh udah berangkat ke alun-alun. Langsung buat performance. Langsung. Langsung Jadi buat perform. masih jet lag gitu ya. Iya, bener-bener. Tapi bisa outstanding. Outstanding itu luar biasa sih. Itu nggak tahu kenapa ya. Aku sebagai performer kayak, wih itu nggak ada capeknya sedikit. Nggak ada sama sekali. Bener-bener nggak ada banget. Jadi kayak udah seneng banget. Terus ngelihat penonton pertama kali gitu, kita main di depan orang-orang bule yang orang lokal sana. Terus ngeliat apresiasi mereka setinggi itu, bener-bener kita sampai dapat applause yang nggak berhenti, mereka ikut nyanyi, ikut dansa. Itu buat aku sih kayak wah terharu gitu, kayak wah gini ya rasanya gitu, ditonton sama orang luar terus ternyata mereka tuh punya apresiasi yang tinggi banget gitu buat budaya kita. Banget sih. Dan dia juga ternyata create fans di sana. Waduh, Ya, ini dia nggak pernah lepas dari fans. Nggak ada sini sampai orang bule pun nyangkut ya Kang ya. Nyangkut gitu. Padahal ketua rombongannya saya. Balik lagi gitu kan. Kayaknya mau jadi saya tuh udah berusaha menepati posisi-posisi gitu ya. Iya. kayaknya kita harus tuker tempat sih kan. Yang dilirik tetap Itu. Aduh. itu sampai padahal saya dengar itu bukan yang ditunjuk buat niniin Iya, buat teman-teman itu. Muhibah kan? Oh iya itu ada. Jadi kalau di filmnya tuh ada apa namanya di yang sahabatnya. Jadi ada yang istilahnya fans mati banget lah. Dari keras lah. Ini anak Scotland, blonde gitu ya, blonde mata biru dan sebagainya itu istilah kan ini ada terus gitu. Iya. Di tim Awalnya. saya sebagai ketua rombongan kan bingung ini kenapa tidak ada, padahal kita tuh punya ada guide Rossi ya, dia juga orang Scotland tinggi ya, pokoknya lovely banget, aslinya cantik banget juga, cuman dia tuh di sebelahnya ada lagi gitu, saya pikir tadinya ini temennya gitu kan, mungkin ketemu pas lagi bertugas gitu ya, biasa ketemu gitu kan, janjian makan gitu. Tapi kan kalau ketemu sama teman kan semua sekali. Iya. Ini time gitu. Jadi Tiap hari. kita tuh jadi dua gitu sih. Gak itu tadinya cuma satu. Jadi satu dua. negara tuh satu. Ini dua. Jadi dua. Dia sebenarnya panitia juga nih si Evan ini panitia, cuma kelihatannya dia membuat job desk baru untuk dirinya sendiri gitu. Sebagai asisten dari Rossi gitu. Ya. Ternyata itu ada maksud terselubung ternyata. Kelihatannya ada ulang balik bakwan. Oh gitu. Dan Jadi pelakunya di sini yang iya, membuat dikira diincar ketuanya kan. Aduh, Bukan. ternyata bukan. Ngedeketin tim saya aja gitu. Bukan saya ternyata. kesel juga kenapa dibangunin waktu itu ya gitu. Wah, Kayak ini Eropa. dia pikir dua Jadinya kali. kesini semua yang nggak kesini gitu ya. Jadi kesini semua gitu. Gimana itu bisa tiba-tiba kayak gitu sih Kak? Nah, itu juga nggak ngerti sih sebenarnya ya. Pas pertama, aku juga nggak ngerti sih Kang. Jadi kayak tiba-tiba ada Ebi aja gitu kan. Karena aku mah dari awal mikirnya, oh ya udah kita punya dua guide nih gitu kan, Rossi kan yang ngejemput kita pas malam-malam subuh. Terus paginya baru ada Ebi kan. Ebi nggak ada karena Ebi dia nggak ada. bukan guide kita. Bukan guide kita. Ternyata aku tahu. juga kayak ya oke gitu kan. Nah, gak ngerti juga kenapa gitu. Mungkin dari kenalan-kenalan aja biasa sebenarnya Bang. Terus waktu itu masih zamannya Snapchat tuh masih hype-hype-nya banget kan 2016 Snapchat. Terus ya udah kita tukeran Snapchat sama Facebook juga sempet. Oh, oke, dari situ udah ada. Tuker-tuker Snapchat. Skenario-nya udah dibangun di situ ya. Iya, terus mutualan kita di Facebook. Udah emang kita chattingan sih Kang, bener tiap hari juga. Chattingan juga tiap hari, tiap saat juga sih. Harus dia tahu terus kita ada posisi di mana dia tahu gitu. Ternyata Koordinatnya ada gitu. yang ngabarin. Ada. Ada yang tahu ya Bang. Iya, terus ya udah. Aku juga tidak menyangka akan sedekat itu banget sih sebenarnya sama Ebi kan. Terus ya udah seiring berjalannya waktu malah jadi dekat banget aja gitu, jadi kayak bestie gitu berdua. Atau lebih dari bestie atau Bestie atau mau
jadiin susah juga sih, jauh ya kan. Ini Itulah poinnya. kenapa kok nggak langsung dijadiin aja gitu kan? Ini susah gitu loh. Maksudnya kan anak Scotland gitu kan, kapan lagi gitu seperti itu. Dan Jauhan, euy. jadi waktu itu tuh kita sempat sempat wawancara dia. Jadi tim kami sempat wawancara dia gitu. Terus eh, ditanya gitu. Ya, Iya. yang nonton filmnya juga pasti ada. Iya benar-benar. Ada. Apa namanya? Gimana nih tim Indonesia? Oh, tim Indonesia katanya lovely bro. Kita kan udah senang banget lovely kan. Terus kemudian especially Oi. I really like them, Especially? especially Oi. Oi has my heart. Doesn't he, Rosie? Yeah, he does. He's so cute. Oh. Langsung dimention gitu ya itu. Jadi nggak bukan yang di belakang layar gerasa-gerusuk enggak. Itu udah state gitu kan. State udah ngasih umpan lambung, tinggal di skor gitu ke gawang gitu. Tinggal di smash itu mah. Tinggal di smash gitu. Di smash nggak akhirnya? Enggak juga sih pada akhirnya mah, Ya. Jadi mungkin waktu itu posisi ya, posisi yang belum memungkinkan. Iya, masih kecil ya kan, saya masih kecil. Masih kecil ya. Terus yang kedua jauh pisan bro gitu kan, dia di Scotland. Nggak ada aku di faktor Indo. lain nih kak. Faktor Dua, bahkan berdua, tiga. tiga. Iya, ada nggak ada lah. Gitu. Nggak ada. Nggak ada lah, gitu aja. Ada nggak ada lah gitu. Cuma faktornya karena kejauhan aja. Ada Terus kayak kejauhan jam aja, ya. LDR susah bro, sumpah. Ada ini gitu, ada ini. Memang ada penghalang gitu. Anu penjaganya, Iya, penjaganya mungkin yang bikin Iya. agak susah gitu. Saya juga mau mendorong lebih jauh lagi kan. Waduh, gimana? Sulit. Tapi itu sama Abby sampai sekarang atau waktu di sana aja? Masih sih, waktu kita pun pindah kota gitu, kita pindah negara itu masih chattingan gitu kan, masih sampai pulang ke Indo juga sebenarnya masih, sampai sekarang kita masih temenan di Facebook juga sebenarnya. Terus terakhir chat kayaknya baru tahun kemarin deh, setelah kayak 5 tahun gitu, kayak ya udah tiba-tiba ngechat terus kayak it's been a while, 5 years segala macam, kayak udah kita chattingan dikit, udah hilang lagi kontaknya. Masih ikut lah update dikit-dikit mah, Cantik ya. masih sih. Masih. Cantik tuh gitu ya. Mungkin Masih. bisa berapa tahun lalu itu ya? Oh itu 8. 8. Mungkin cinta kita bisa bersemi kembali setelah 8 tahun. Bisa. Di film itu pun emang langsung nge-mention namanya langsung kalah gitu. Bisa. Sampai apa kostumnya itu dipakai, Iya, Iya. benar. topinya gitu saking. Ini anak Fashion gue pakai topi siapa itu kan tiba-tiba ada yang pakai aksesoris Indonesia gitu. Abby ternyata. Hi, my name is Oi. Your name is Oi. This is Oi's. Ternyata Ternyata Abby. dari itu pakai topi Oi gitu. Nggak mau yang lain kayaknya. This is Ois gitu kan. Ois. This is Ois. Dan baik banget sih, anaknya baik banget, terus Wah, lovely. eh, dia helpful banget gitu ya. Dia bilang katanya ya saya berusaha eh, membantu gitu ya Indonesia Zat. Tapi kadang-kadang apa yang saya bantu itu justru malah jadi memperhambat kata dia. Karena dia ngomong ke semua orang gitu kan. Itulah pokoknya ya salah satunya apa guide yang sangat besar banget lah. Dan kita tuh benar-benar the best semua ya. Gak ada yang enggak Nggak sih, ada yang gila. nggak, pasti. Ya, pasti. Cuman itu spesial ya kalau Ebi ya. Ini kayaknya di sini ada sendiri nih gitu. Aduh. Teman-teman ya, jadi ya tadi yang fansnya banyak, yang dimana di IG lah, di Facebook, di TikTok, di mana-mana kalian masih punya tembok yang harus kalian lalui, yaitu orang Scotland. Iya. Scotland. betul. Kalau berani Teman-teman. silakan. Dapatin dulu Abby. Iya. Iya. Itu di tempat pertama kan? Kalau Tempat itu pertama itu di Aberdeen. di Aberdeen. Wow, terus udah itu dari situ lanjut ke Kita waktu itu langsung lanjut ke London tuh. London. London dulu. London kita 2 hari, 3 hari ya kan? 2 Ya hari. sekitar 2 hari 3 hari ya. Nggak lama sih perform di London di KBRI ya. Ke BRI. KBRI jadi waktu itu kita senang sebenarnya kan ya Itu mah iya, jatuhnya senang-senang kita jalan-jalan di London. jalan sasar nggak Oi? Apa?
nggak kesasar ya, Enggak sih, aman ya, langsung sih. karena Aman. lebih mudah lah kalau transportasi. Walaupun baru pertama kali juga kan, Pertama kali itu ke naik London. naik tube dan disebar ke rumah. Oh Betul, iya, iya, dapat di di mana? Hah? Dapat di mana? Aku lupa. Itu pokoknya jauh dah. Jauh ya. Jauh. Ya, jauh. Jadi saking kita nggak bisa bayar hotel gitu ya, kita tuh disebar di rumah-rumah penduduk gitu kan. Betul, Rumah penduduk-penduduk. penduduk. Kok bisa kamu sih? Itu siapa yang ngurusinnya sampai bisa tinggal di rumah dulu? Ya kita ngontak lah, ngontak ke sana, ke apa namanya, ada teman juga saya. Terus ini ada tim ini dan sebagainya. Ternyata ya sebagian helpful gitu kan, jadi kita bisa Lengkap banget ya berarti. lumayan. Alhamdulillah. Kalau sama orang Indonesia. Oh, sesama orang Indonesia. Sesama Indonesia. orang Indonesia. Iya, Oh, maksudnya kirain orang lokal sana. orang lokal. Oh ya, sebenarnya orang lokal juga kalau kita kenal ya, biasanya welcome. Itu di perjalanan Perjalanan selanjutnya nanti ada. berarti ada tuh di Ada. film selanjutnya. Film selanjutnya ada.